Perkenalkan, nama saya Gede Pelita Pradharma. Saya di sini akan mempresentasikan 3 tokoh pengusaha sukses. Yang pertama ada Bob Sadiono, terlahir di Lampung 9 Maret 1939, mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadiono. Ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintisnya adalah bisnis penyewaan mobil dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia sopir sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kembali beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnisnya tersebut. Awalnya Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di Bilangan, Kemang, Jakarta Selatan. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berbuah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. Yang kedua, tokoh pengusaha sukses Indonesia adalah Susi Padikpatjastuti, perempuan kelahiran 1965 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI di bawah Presiden Jokowi. Ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasil ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya Rp750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membeli ikan dari tempat pelanggan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Setelah sempat tersandat, bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk pengangkutan produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. Yang ketiga adalah tokoh pengusaha Indonesia sukses adalah Reza Nurhilman. Bagi yang belum mengenalnya, nama ini mungkin kamu lebih mengenal keripik setan Maici. Ya, Reza Nurhilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstra pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010 seorang diri saat berusia 23 tahun. Dengan modal awal 15 juta rupiah untuk bisnisnya ini, ia mengandang satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yaitu melalui platform media sosial Twitter sebelum mengembangkan sayap dan menerapkan sistem kengganan
yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nombenden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual, sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maichin di dunia maya. Baru setengah tahun saja, omset Maichin bisa mencapai total 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis, bukan?